Apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah ini ada banyak, 5. Hukum sholat berjamaah itu ada 5. Jadi kalau mau diceritain, bukan sholat berjamaah sebetulnya. Kalau mau benarnya berjamaah dalam sholat. Yang benarnya pengucapannya berjamaah dalam sholat, bukan sholat berjamaah. Sebab sholatnya mau hukumnya fardu ain sholatnya mah. Yang lagi dibedah ini bukan sholatnya, tapi bareng-bareng dalam sholat. Ini hukumnya ada 5. Bareng-bareng dalam sholat. Ada wajib berjamaah. Ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Agama tuh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Pasal baru. Baik. Qala al-imamul muhallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal pada menjelaskan tentang salat berjamaah dan hukum-hukum salat berjamaah. Al-jama'atu fil maktubatil muaddati lil ahrarir rijalil muqimina fardu kifayatin bihaisu yadharu asyi'aru. Halaman 140. Al-jama'atu, adapun berjamaah, fil maktubati pada solat yang diwajibkan, al-muaddati yang ada, lil akhrari bagi orang-orang merdeka, ar-rijali yang laki-laki, al-muqimina yang muqim, fardu kifayatin yaitu hukumnya fardu kifayah, bihaisu yadharu syi'aru dengan sekira-kira zahir oleh syiar berjamaah. Wa fit tarawihi wal witri ba'daha sunnatun muakkadatun, adapun berjamaah pada salat tarawih dan salat witir yang sesudah salat tarawih hukumnya sunnah muakkad. Wa akadul jamaati fi subhi, adapun paling muakkad, paling afdolnya daripada salat berjamaah yaitu pada salat subuh, summal isya kemudian salat isya, summal asri kemudian salat asar, summal duhri kemudian salat duhur, summal maghrib kemudian salat maghrib. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini kita bedah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita berbicara tentang salat berjamaah, yakni apa definisi salat berjamaah,
apa fadilah solat berjamaah, apa syarat-syarat solat berjamaah, apa adab-adab solat berjamaah, apa makruh solat berjamaah, apa hukum solat berjamaah. Kita ngaji sampai jam 12. Salat berjamaah, arti jamaah itu saudara adalah al-irtibatu al-hasilu baina salatil ma'mum wa salatil imam walau kanal ma'mumu wahidan bisyurutin. Definisi berjamaah itu adalah mengaitkan salat si makmum dengan salatnya imam, meskipun hanya satu orang makmumnya dengan syarat-syaratnya. Itu namanya berjamaah. Jadi berjamaah itu ada hubungan antara salat makmum ame salatnya imam. Ada hubungan, namanya berjamaah. Walaupun makmumnya hanya satu orang, tapi ada aturannya. Bisa jadi kita nganggap sholat kita berjamaah, padahal kita dianggap oleh agama sholat sendiri gara-gara kita melanggar aturan berjamaah. Ada aturannya berjamaah, baik itu aturan syarat sah berjamaah. Kalau syarat sah berjamaah itu kalau dilanggar, pastikan sholatnya boro 27, sholatnya aja kagak sah. Namanya syarat sah berjamaah. Atau adab berjamaah, yaitu akan menghilangkan ganjaran 27. Bakal ngilangin ganjaran 27. Jadi seakan-akan sholat sendiri karena melanggar adab-adab berjamaah. Melanggar adab-adab. Itu begitu. Berbicara berjamaah disebut idza ammanal imam fa aminu. Bila imamnya itu amin, maka makmum tuh kudu amin. Kalau imamnya amin, ini berjamaah. Begitu. Kalau ente suka nyengir tuh sayanya bingung neranginnya. Begitu. Jadi lagi babnya berjamaah, jangan diputer-puter kemana-mana. Ini lagi bab aturan berjamaah. Nah, berbicara berjamaah ini saudara mulai disyariatkannya di Madinah. Mulai ada pelaksanaan sholat berjamaah ini di kota suci Madinah.
Moga kita semuanya dimudahkan jalan ziarah ke Madinah, ziarah ke Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi jadi Rasul umur 40, di Madinah 10 tahun, berarti di Mekah ada waktu 13 tahun. Kan 53 dikurangi 40 berapa tuh? Hah? 13. Jadi Nabi selama di Mekah 13 tahun sholatnya tidak berjamaah. Selama di Mekah 13 tahun. Bahkan sampailah terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, tetap Nabi dan para sahabat sholatnya tidak berjamaah. Mengapa? Oleh karena di Mekah itu masih intimidasi, masih kena tekanan. Kumpul-kumpul itu sulit. Kalau kumpul-kumpul dicurigai, gitu. Kumpul-kumpul dicurigai, kampanye ini, begitu. Mekah jadi susah untuk sholat itu kagak bisa berjamaah tuh, ngumpet-ngumpet. Maka ketika hijrah ke Madinah yang negerinya aman, damai, begitu, maka berjamaah dilaksanakan. Bahkan sholat Jum'ah Nabi dan sahabat duluan sahabat sholat Jum'ahnya. Kan sholat Jum'ah wajib di Mekah, yang ngejalanin sahabat Madinah. Madinah mah aman, Mekah enggak. Maka ajarannya ada, tapi perangkatnya belum bisa untuk diterbangkan, repot. Begitu. Ada ajaran sholat Jumat bareng dengan kewajiban 5 waktu, tapi Nabi nggak laksanakan di Mekah. Sahabat Madinah habis baiat itu udah ngerjain sholat Jumat. Nabi baru pertama kali ngerjain Jumat di Madinah, di masjid yang tulisannya Masjid Jumu'ah di Madinah, Wadi Ranunah kalau tidak salah itu nama kampungnya itu. Jumat, waktu Jumat pertama Nabi nyampe Madinah itu kan hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru sholat Jumat tuh Nabi di situ. Makanya ada masjid Jum'ah karena pertama kali begitu. Lalu saudara, apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah ini ada banyak, 5. Hukum sholat berjamaah itu ada 5. Jadi kalau mau diceritain, bukan sholat berjamaah sebetulnya. Kalau mau benarnya berjamaah dalam sholat, yang benarnya pengucapannya berjamaah dalam sholat, bukan sholat berjamaah. Sebab sholatnya mau hukumnya fardu ain. Sholatnya mau yang lagi dibedah ini bukan sholatnya, tapi bareng-bareng dalam sholat. Ini hukumnya ada 5. Bareng-bareng dalam sholat. Ada wajib berjamaah, ada haram, ada sunnah,
ada makruh, ada mubah. Agama tuh begitu. Tuh berjamaah. Ada yang berjamaahnya wajib. Disebut fardu ain. Hukumnya fardu ain. Kudu fardu ain. Mana salat berjamaah yang fardu ain? Salat Jumat. Salat Jumat. Bagi kita laki-laki ini harga mati, kudu salat Jumat. Kalau enggak salat Jumat, dosa. Enggak bisa. Udah orang laki kudu Jumat. Ada kok masjid mau ditutup, tempat mancing yang di sampingnya buka. Itu zaman corona. Begitu. Ini fardu ain, salat Jumat itu berjamaahnya. Kudu. Begitu, kudu berjamaah. Nanti nih habis selesai pasal kita. Kedua, salat berjamaah ini hukumnya adalah haram. Haram. Yang mana tuh? Yang berjamaah itu menjadi haram adanya, yaitu bila mana kalau kita sholat berjamaah akan lepas sholat yang harus kita kerjakan, tidak dapat satu rakaat. Tidak dapat satu rakaat. Kalau kalau sendiri dapat satu rakaat sebelum lepas waktu. Ini yang bagaimana yang haram? Nih, gambarannya begini. Asar jam berapa asar? Contoh, dohor jam 12, asar jam 3. Jam 3 dah. Jam 3 kita ketiduran. Dari jam 11 kita tidur, bangunlah kita jam 3 kurang 7 menit, berarti 7 menit lagi dohor habis. Benar nggak? 7 menit lagi dohor habis. Kita wudhu, dipakai wudhu, tinggal 3 menit. Kalau saya lari ke masjid untuk berjamaah, keasaran. Tahu keasaran? Keburu asar. Jadi masuk waktu. Tapi kalau gua sholat sendiri, serakaat dapat. Sholat akan terhitung adaan bila dapat satu rakaat masih waktu sholat. Kalau udah enggak dapat serakaat, qadha jatuhnya. Begitu rumus sholat. Maka kita ngejar berjamaah yang sunat, menjaga sholat supaya tidak lepas dari waktu adalah wajib, maka dahulukan yang wajib. Ngejar yang sunat dia akan jadi haram. Tuh, begitu. Agama tuh kayak begitu. Akan jadi haram. Tuh aturannya tuh. Begitu. Sama kita sedekah. Sedekah bisa haram, ya bisa. Kayak begitu. Kita punya duit 20.000, bini kita belum masak. 20.000, anak yatim, gua bagi juga nih, yatim, sianan sedekah gitu. Tapi bini belum masak, artinya buat nafkah dia belum ada. Tuh nafkah bini tuh hukumnya wajib tuh, nyantunin orang susah. Nah ini dosa namanya, dosa. Kenapa tuh dosa?
Dia ngejar yang sunnah, ninggalin haram. Tuh ada bisa haram. Jadi sholat berjamaah aja enggak jamaah haram. Agama ini harus dipahami. Saking luasnya Islam. 3 sunnah berjamaah nih. Sunnah hukumnya. Mana tuh berjamaah yang sunnah? Yang sunnah ya kayak taraweh. Tuh berjamaahnya sunnah. Ntar tuh tadi. Kayak witir sesudah taraweh berjamaahnya sunnah. Kayak qodok. Qodok imamnya qodok, makmumnya qodok. Sunnah berjamaahnya sunnah. Imamnya qodok, makmumnya qodok. Imamnya kesiangan, makmumnya kesiangan. Ini berjamaahnya sunnah hukumnya. Mana buktinya? Nabi pernah begitu. Habis perang. Lihat pada lelah itu sahabat. Kata Nabi, ta'arrasna. Kita istirahat malam. Pasang tenda. Pasang tenda. Pasang tenda. Kata Nabi, siapa yang mau begadang? Jagain biar enggak kesiangan. Saya ya Rasulullah. Bilal udah ngacung aja. Begitu. Menang, jadi satu lagi ngacungnya. Begitu. Saya ya Rasulullah. Begitu. Bilal, jangan digambar, jangan. Begitu. Bilal, saya kuat 3 hari 3 malam nggak tidur tuh udah biasa. Baik, kalau begitu saya mesti istirahat. Ya siap. Maka Nabi tidur, Bilal sholat. Jadi yang namanya security zaman dulu tuh sholat security itu. Gitu. Duduk, enggak duduk aja gitu. Kagak main Mobile Legend aja dia. Enggak. Gitu. Dia sholat. Begitu. Sholat Bilal. Yang lain semua sahabat pada tidur. Akhirnya enggaklah bangun Nabi dan sahabat kecuali matahari udah kayak begini tuh. Jam berapa nih? Tengah 8. Nyorot muka Nabi. Nabi yang bangun duluan. Bilal sujud. Kagak bangun-bangun Bilal. Sujud. Nabi baik orangnya. Pas Nabi kata Nabi, waduh, siang. Cari Bilal. Bilal dulu. Biar Bilal enggak malu. Bilal, bangun. Kaget. Ampun ya Rasulullah. Saya emang kuat 3 hari 3 malam. Tapi malam ini kata dia, dah bangun. Nabi bangun. Udah bangun. Karena Bilal janji yang bangunin, Nabi suruh bangun yang lain. Suruh bangun. Jadi nggak tahu tuh yang lain. Kalau tahu ya Allah viral bisa dibully. Begitu. Viral tuh. Bisa dibully tuh. Bilal begitu. Nggak tahu tuh yang lain. Kalau Bilal tuh sujud, dia kagak bangun-bangun tuh dari sujud. Saking ngantuknya. Nah, akhirnya kemudian kata Nabi, ya dah, ayo kita jalan nyari air. Jalan. Anggap tuh tengah 8 biar gampang aja nerangin hadisnya. Mataharinya udah mencorong gitu. Akhirnya ketemulah air sejam berikutnya, tengah 9, sholat subuh. Jam berapa? Tengah 9. Bilal adzan. Qadha qabliyah subuh, qadha. Tuh Nabi kok udah selesai, qomat, sholat subuh. Jam 9 Nabi. Tuh Nabi. Sholat yang ditinggalin di qadha. Itu Nabi yang udah pasti masuk surga. Lah kita ini udah pasti belum ya? Iya, belum jelas.
kita ini kepengennya nah itu yang udah pasti aja diqadha. Tapi ini berjamaahnya nih, imamnya qadha, makmumnya hukumnya sunnah. 3, 4 berjamaah itu hukumnya makruh. Makruh. Mana nih yang makruh? Imamnya bandar pakong. Tahu pakong? Imamnya bandar pakong. Imamnya suka celana pendek, musal pendek. Jadi pas sholat nih pakai sarung. Habis sholat mau dia nongkrong aja depan rumahnya pada ada pendek. Ini kita makmumnya dia makruh yang kayak begitu. Kita kudu lewatin dengkul orang majelis mah. Celananya tuh main sepeda nih. Main sepeda lewatin dengkul. Begitu lewatin. Paha nih aurat namanya. Kalau kelihatan dosa. Kelihatan orang lain. Pak kita orang laki di rumah, kalau di rumah telanjang juga boleh. Rumah sendiri dia kagak ada siapa-siapa. Ini kan berbicara di muka umum. Kita kalau main sepeda boleh main sepeda. Lewatin aja ininya. Apa nih? Iya dengkulnya. Aurat kita. Begitu. Diatur. Imamnya bandar pakong makruh. Kita makmum sama dia. Begitu. Makmum mikirin 3 rakaat apa 4, 3 apa 4. Lah imam lagi mikirin, nih masang hari ini 2, 3, 4, 7 apa berapa ya? Begitu. Lagi sholat. Gimana Panglima? Gimana? Ya Allah. Lagi inget-inget kayaknya malam ngimpi bawa jenazah. Kata si imam, jenazah ada 1, yang gotong 4, jadi 1 4 tuh ya. Jadi pakai ditafsiri. Udah luar biasa banget dah. Itu begitu. Ya Allah. Gitu. Saya curiga menyinyir. Jangan-jangan dulunya begitu tuh. Saudara, dia aja yang dipikirin. Tuh, itu makruh. Makruh. Ada berjamaah mubah hukumnya. Mubah tuh berjamaah boleh, ora berjamaah boleh. Enggak ngaruh. Berjamaah enggak. Mana? Salat duha. Saudara terserah aja. Salat duha mau berjamaah boleh, enggak berjamaah boleh. Qobliyah ba'diyah. Saya berjamaah aja bang, kata bininya. Oh qobliyah berjamaah. Ora bisa saya. Pokoknya saya mau pengen diimamin aja. Berjamaah. Enggak apa-apa. Saya sholat tasbih jujur aja. Kalau sendiri males bang. Tapi kalau berjamaah semangat. Itu berjamaah. Boleh. Gitu. Karena tidak disyariatkan secara asal berjamaah. Begitu. Hanya mubah saja. Ini hukum berjamaah. Saudara sekalian, lalu apa fadilah berjamaah? Ya banyak. Fadilah berjamaah itu banyak. Satu di antaranya hadis yang sangat masyhur. Salatul jamaati tafdulu atau afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajatan. Salat berjamaah itu mengungguli salat sendirian dengan 27 derajat. Ini namanya fadilatul jamaah. Jadi salat berjamaah itu lebih tinggi daripada salat sendirian 27 derajat. Begini saudara, saya mau ambil contoh. Saya minum dulu dah.
Nih kalau orang Duren Sawit namanya apa ini nih? Hah? Cangkir. Cangkir apa gelas? Cangkir, baik. Cangkir nih punya kita. Punya kita. Ada orang demen, 2 orang sama cangkir kita. Yang satu berani bayar 1.000. Yang satu berani bayar 1.000. Datang lagi yang satu lagi. Dia berani bayar 27.000. 27.000. Lalu ama kita dijualnya ama yang 1.000. Enggak ama yang 27. Tuh kalau kita kayak begitu tuh orang dagang, kayak begitu tuh. Tuh orang dagang apa kalau kata orang sawit? Apa? Geblek. Kenapa geblek? Ada yang mahal. Berapa? 27.000. Dia jualnya yang 1.000. Namanya orang begitu. Nah, sholat duhur berapa rakaat kalau sendiri? 4. Kalau berjamaah 4 juga. Dia milih sendiri. Orang geblek. Kalau sendiri berapa ganjarannya? Kalau berjamaah dia milih sendiri. Geblek. Emang begitu udah geblek. Waduh. Tuh berjamaah tuh ganjarannya. Berangkatnya nih kata Nabi. Sebagaimana Imam Tabarani riwayatkan di dalam Mu'jam At-Tabarani dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahijatin wa man masya ila salati tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin. Kata Nabi, siapa orang jalan kaki dari rumahnya menuju sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, maka berangkatnya doang sama ganjarannya dengan pahala haji mabrur. Pahala haji mabrur. Ganjaran apa? Jalannya doang menuju sholat berjamaah 5 waktu. Dan kata Nabi, barang siapa berjalan kaki, jalan menuju sholat sunat berjamaah, kayak taraweh kan sunnah berjamaah, maka ganjarannya kayak orang umroh yang mabrur. Taraweh berjamaah, ganjaran berangkatnya. Kaki kanan diangkat ditulis ganjaran 10. Kaki kiri diangkat diampuni dosa 10. Rumahnya jauh di ujung, makin gede ganjarannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu maqaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami menghidupkan orang mati dan kami catat apa yang mereka telah lakukan dan bekas-bekas mereka. Dalam satu tafsirnya, langkah kaki mereka menuju berjamaah. Catat. Begitu. Kaki kanan diangkat 10. Ganjaran ditulis. Kaki kiri diangkat diampuni dosa 10. Makin jauh makin gede. Ini rumahnya deket, pakai motor, satu gasan doang, ya dikit. Satu gasan doang udah nyampe. Begitu. Rumahnya dekat pakai motor. Begitu.
Tuh ganjaran berbicara, ganjaran berjamaah. Orang dulu Sayyidi Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, kalau ketinggalan berjamaah Isya gitu, ketinggalan berjamaah, maka habis sholat Isya tuh sholat sunnah sampai adzan subuh, nggak berhenti untuk mengkodok menutupi ganjaran yang hilang, sampai kayak begitu, sampai subuh. Sahabat Nabi kayak begitu. Karena itu kata ulama, laisal musabu man fuqidal ahbab wa innamal musabu man hurimas sawab. Bukanlah orang yang dimusibahi, artinya yang kudu ditakziah itu bukan orang yang kematian anak, kematian bini, kematian orang tua, tapi yang kudu ditengok, yang ditakziahi orang yang kehilangan ganjaran berjamaah. Takziahin tuh, tahlilin dia, tahlilin, sianan lah gelas 1000, ada yang beli 27, dia dijual yang 1000. Ini musibah besar. Tahlilin itu begitu. Orang dulu berjamaah begitu ganjarannya. Masalah tempat nanti kita bedah hukum tempat. Ini namanya hukum berjamaah. Banyaklah fadilah-fadilah. Begitu banyak kalau berjamaah. Nah, apa hukum berjamaah pada sholat nih? Kitab kita ini menerangkan al-jama'atu fil maktubati al-mu'addati lil ahrari ar-rijali al-muqimina fardu kifayah. Berjamaah itu dalam sholat 5 waktu, kata kita, dalam sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Jadi berjamaah ini dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapatnya. Ada yang mengata sunnah muakkad berjamaah itu dhaif. Ada yang mengata fardu kifayah itu mu'tamad pendapatnya. Jadi berjamaah ini Masjid An-Nur kudu ada berjamaah. Pere aja satu waktu dohor dah gitu. Nggak ada yang berjamaah sebarang satu pun. Dosa sekampung, dosa sekam, namanya fardu kifayah. Kayak sholat jenazah, nggak ada yang ngurusin barang itu, dosa. Kalau ada perwakilan mau kagak dosa. Makanya suka ada di masjid itu merbot 2. Kenapa tuh merbot 2? Dia biar ada berjamaah maksudnya. Takut lagi pada pergi kan merbot agak bagi-bagi dia. Ada begitu tuh. Begitu. Ada imamnya begitu. Yang penting kan ada jamaah. Jadi fardu kifayah. Dalam satu kampung tuh yang ada masjidnya kudu ada berjamaah. Kudu ada. Fardu kifayah. Tapi ingat, ada aturannya nih. Yang hukumnya fardu kifayah pada qaul mu'tamad. Pada qaul dhaifnya sunnah muakkad ada catatannya.
Enggak mutlak tuh, hukum tuh begitu. Satu, kriterianya sholat berjamaah ini yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah nih adalah sholatnya sholat 5 waktu di luar Jumat. Selain Jumat di luar tuh maksudnya. Yang sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah, yaitu sholatnya sholat 5 waktu selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mah hukumnya fardu, ya wajib juga, fardu kifayah itu wajib juga, wajib ain. Kalau ini mah wajib kifayah, wajib kifayah, begitu. 2, sholatnya kudu ada, itu yang fardu kifayah. Jadi sholat itu ada adaan, ada qodoan. Kalau adaan bayar pada waktunya, kalau qodoan bayar di luar waktu, udah habis waktu. Kayak tadi contoh sholat subuh jam tanggal 9, itu namanya qodho. Itu tidak fardu kifayah hukumnya, karena sholatnya qodho. Imamnya qodho, makmumnya qodho, hukumnya sunnah. Qodho. Siapa yang fardu kifayah orangnya? 1, lirrijali, orangnya laki-laki yang disuruh nih, yang fardu kifayah. Perempuan enggak fardu kifayah, laki-laki. 2, baligh, bocah enggak? Bocah, baligh. Makanya kalau ngimamin tuh upayakan yang di belakang imam nih orang dewasa. Yang di belakang imam tuh orang dewasa yang ngerti belakang imam. Jadi kalau imamnya itu kentut begitu batal, bisa ganti. Itu begitu. Jangan sampai di belakang imamnya nih bocah. Kalau bocah bisa pelangap-pelongo. Kalau bocah bisa profesor aja dihina kalau bocah. Ini imam nih. Imam. Jangan bocah, jangan belakangnya nih. Kudu orang dewasa. Orang dewasa. Belakangnya tuh. Begitu, berjamaah. Apa Mas Bray? Ini ngaji berjamaah. Jadi jangan lari kemana-mana. Kita ngomongin sholat berjamaah, jangan diputer-puter, jangan begitu. Apa tuh? Jadi ente nyengir, jadi saya nyengir juga dah. Mana dicatat lagi? Jadi bagaimana? Jangan bocah. Udah inget tuh? Udah inget? Oh ya udah, bagi inget. Takut kagak inget doang ente. Ketiga, berakal. Kalau orang gila kagak ada hukum. Kalau orang gila kagak ada hukum. Begitu. Suruh nyoblos, enggak usah, orang gila kagak ngerti. Begitu. Bagaimana ya orang gila? Orang gila mau sholat aja kagak wajib. Gila. Begitu. Orang gila. Mana lagi? Al-muqimina, orangnya tidak musafir. Orangnya mukim, tidak bepergian, tidak orangnya. Kalau yang bepergian, yang nggak berjamaah nggak apa-apa, karena dia mau jamaah kosor kan nggak boleh ngikut orang kampung situ. Nanti ada aturannya, kalau kita kosor nggak bisa begitu.
dilarang kalau itu begitu. Mana lagi mukim orangnya, aturannya berpakaian, masturin, pakai pakaian. Adapun orang yang telanjang, nggak usah berjamaah. Kalau telanjang nggak punya baju sama sekali, dia mau berjamaah jadi an-nur, waduh repot, repot, begitu. Masalahnya semuanya pada telanjang daerah itu, kagak ada pakaian sama sekali. Nggak usah juga lah. Kalau telanjang mah jangan Panglima, jangan berjamaah kecuali buta semuanya, kan nggak lihat ya kan, nggak apa-apa. Itu aturannya. Ini kriteria untuk berjamaah, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, Nasa'i, Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihil jamaah illa istahwada alaihimus syaitan wa alaika bil jamaah wa innama ya'kuludz dhi'bu minal ghanamil qasiyata. Kata Nabi, tidaklah ada 3 orang, 3 kepala rumah tangga di kota atau di kampung, lalu tidak berjamaah sholatnya, melainkan setan akan menguasai mereka. Karena itu kudu 3 orang nih berjamaah. Begitu. Karena macan itu enggak bakalan makan kambing yang ngumpul, kambing yang minggir-minggir yang dimakan, yang menyendiri. Begitu. Menyendiri. Ini dalam madhab Syafi'i itu. Berjamaah itu hukumnya yang mutamad fardu kifayah. Pendapat keduanya sunnah muakkad. Kita sering dengar saat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Itu dhaif dalam madhab. Madhab Hambali fardu ain. Salat 5 waktu kudu berjamaah, udah harga mati. Madhab Hambali fardu ain. Ini macam-macam ulama nih berbicara berjamaah. Kenapa dia fardu ain? Nabinya bilang begini, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu summa amura rajulan faya umun nas summa antaliqu. Kata Nabi, demi sesungguhnya saya pengen untuk mengadakan berjamaah salat, dan saya bakal suruh orang suruh ngimamin, dan saya keliling ke kampung-kampung yang mana enggak sholat berjamaah, rumahnya saya bakar. Kata Imam Ahmad, itu Nabi mau bakar, itu berarti berjamaah itu fardu ain. Kata Imam Syafi'i, itu kan mau, kan enggak, fardu kifayah aja, fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Dengan catatan tempatnya adalah bihaisu yadharu syiar. Tempatnya yang orang kagak malu masuk situ. Namanya zahir syiarnya. Ya kayak masjid begitu, musola gitu. Siapa aja masuk boleh. Itu namanya tempat berjamaah. Kalau tempatnya kalau mau masuk kudu izin dulu, kudu ini, sungkan, gak enak, enggak jadi juga walaupun ada berjamaah di kampung tuh, enggak jadi. Kudu tempatnya umum, siapa aja boleh masuk. Itu berjamaah. Jadi berjamaah sholat 5 waktu ini banyak saudara. Nih kita sholat 5 waktu. Kalau tadi kan saya nerangin hukum tentang berjamaah dalam suatu macam-macam. Nih kalau di sholat 5 waktu ini nih ulama
ada yang mengata sunnah muakkad, itu yang sering kita dengar. Kedua, ada yang mengata fardu kifayah. Ini sholat 5 waktu nih. 3, ada yang mengata fardu ain. Fardu ain. Kalau enggak berjamaah, enggak sah. Keempat, ada yang mengata syarat sah sholat. Imam Daud tuh, syarat sah sholat kayak wudhu. Orang sholat enggak wudhu sah enggak? Orang sholat enggak berjamaah kagak sah. Tuh, ada ulama yang mengatakan saking pentingnya berjamaah. Nah, terus wa fit tarawihi wal witri ba'daha sunnatun muakkadatun. Berjamaah ini kalau sholatnya semacam witir, semacam taraweh dan witir yang sesudah taraweh, hukumnya sunnah muakkad. Kalau qada ama ada, kalau sama hukumnya sunnah muakkad. Kalau sama, kalau enggak sama khilaful aula hukumnya. Begitu. Yang sunnah nih mana? Sholat jenazah. Sholat jenazah enggak berjamaah enggak apa-apa. Berjamaahnya enggak fardu kifayah. Yang fardu kifayah sholatnya, berjamaahnya sunnah. Dalam sholat berjanazah berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini ganjarannya enggak sama, saudara. Ganjarannya enggak sama. Yang paling tinggi kalau sholat subuh, itu paling gedenya ganjaran berjamaah. Sholat subuh. Kedua adalah sholat isya. Ketiga adalah sholat asar. Keempat zuhur. Dan paling buncret nih maghrib. Paling dikit ganjarannya maghrib. Paling dikit maghrib. Makanya lihat tuh orang kampung tuh, yang paling rame sholatnya apa? Maghrib. Karena ganjarannya udah kebanyakan. Lagi pengen ngurangin ganjaran. Makanya maghrib rame. Kenapa Panglima? Oh, rame sama bocah. Iya. Bagus lah kalau rame bocah. Itu begitu. Biasanya babanya tuh, tong maghrib masjid. Kan begitu ya? Masjid. Begitu. Baba baru pulang dagang dari Pasar Lembang. Begitu. Bini yang ngomong, alhamdulillah bang ya, pas anak kita nih ke masjid, tenang rumah. Iya, rumah lu tenang, lu pengurus masjid lagi ribut sama anak lu tuh loncat-loncat di lantai 2. Begitu. Dia pegel, dia pengurus, jaga-jagain. Ya lu tenang, jagain juga anaknya. Jangan tenang-tenang doang, sianan tuh pengurus masjid, jantungan dia bisa. Begitu. Nah, ini begitu berjamaah. Jadi yang paling tinggi subuh. Subuh mana nih? Yang paling urutan tertingginya subuh hari Jumat. Itu enggak lawan. Subuh hari Jumat paling tinggi. Keduanya subuh selain Jumat. Ketiganya baru kemudian sholat isya. Keempat sholat asar. Kemudian sholat kemudian sholat maghrib. Maka berjamaah pada sholat maghrib ganjarannya paling dikit. Yang paling gede subuh, dan subuhnya yang paling gede subuh Jumat. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau baik Abang Go gimana?